Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 861. Siapa namaku? Semua orang menatap Song Qiu dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Chu Chen, yang mana yang sedang kamu bicarakan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Song Qiu tersenyum dan menunjuk ke layar. Bagaimana menurutmu? Mustahil, itulah pikiran pertama yang muncul di benak 9 orang lainnya. Bagi mereka, pahlawan Chu Chen adalah makhluk yang unggul. Meskipun Song Qiu adalah yang terbaik di antara mereka, dia tidak setingkat dengan pahlawan Chu. Bagaimana mungkin mereka berdua memiliki hubungan seperti itu? Apakah kamu bercanda? Pahlawan Chu adalah saudara iparmu? Anda membodohi kami. Song Qiu sangat puas dengan reaksi semua orang dan berdiri dengan santai. Setelah pelatihan khusus kita selesai, aku akan membawamu kembali ke rumahku dan kau akan tahu apakah yang kukatakan itu benar atau tidak. Tiba-tiba, beberapa orang menatap Song Qiu dengan tatapan mata yang sangat panas. Kakak Qiu, apakah kakimu sakit? Biar aku yang memijatnya. Kakak Qiu, biar aku pijat. Saudara Qiu, biar aku yang mencuci ular itu. Song Qiu tiba-tiba menggigil dan berteriak ketakutan. Enyahlah. Song Qiu berlari menjauh, merangkak dan terjatuh. Tidak tahan dengan antusiasme orang-orang ini. Lautan luas, perahu sedang dalam perjalanan pulang. Hiu Adai mengikuti perahu seperti bayangan, dan matanya penuh kelembutan saat menatap Chu Chen. Fakta juga membuktikan bahwa anggur merah yang menyegarkan jiwa memiliki efek transformatif pada hewan. Pada saat ini, kekuatan Shark Ahdai telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan dengan 1/4 jam yang lalu. Sebagai perbandingan, kebencian antara dia dan Chu Chen tidak layak disebutkan. Namamu Adai, kan? Chu Chen tersenyum dan membelai kepala Shark Adai. Adai mengangguk patuh dan pada saat yang sama tanpa sadar melirik Jiang Kufeng, seolah berkata, lihat, betapa mudahnya berkomunikasi dengan cara ini. Jiang Kufeng tidak berkata apa-apa, mengetik beberapa kata di teleponnya, dan menyerahkannya kepada Ahdai. Kamu harus belajar membaca bahasa Mandarin di masa depan. Hiu Ahdai, aku hanya seekor ikan. Chu Chen tertawa terbahak-bahak. Saudara Feng, saya juga penasaran tentang bagaimana Anda berkomunikasi dengan Ahdai selama ini. Jiang Kufeng bahkan tidak mengetik, sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Ahdai, wilayah perairan di depan adalah milik Tiongkok kita. Chu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, keselamatan wilayah ini akan menjadi tanggung jawabmu. Hiu Ahdai mengepakkan ekornya seolah-olah dia mengerti sesuatu. Panggilan dari Chu Kaiping, sambil mengucapkan selamat kepada Chu Chen dan Jiang Kufeng atas keberhasilan operasi ini. Ia juga meminta Jiang Kufeng untuk pergi ke ibu kota. Kepala Luo ingin memberi penghargaan kepada Jiang Kufeng secara pribadi. Jiang Kufeng menahan senyum puasnya, tampak tenang, dan mengangguk perlahan. Tatapan matanya berarti, tidak layak disebut, tidak perlu diberi imbalan. Chu Chen meliriknya, dengan tatapan yang sangat seksi. Pasang surut binatang laut pun menghilang. Tim yang dipimpin Ahdai juga bubar,
dan permukaan laut kembali tenang. Peristiwa pasang surut binatang laut yang menyita perhatian dunia memang telah berakhir. Namun perbincangan hangat di internet tentu tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Secara khusus, pujian wartawan media untuk Ten Chu baru saja dimulai. Pantai yang tenang dan sepi. Adai, selamat tinggal. Chu Chen melambaikan tangan. Hiu Ahdai mengayunkan ekornya, lalu menatap Jiang Kufeng sambil mengusap kepalanya dalam pelukan Jiang Kufeng. Mata Jiang Kufeng juga penuh dengan keengganan. Selama masa hanyut di laut, Adai menemaninya sepanjang proses. Bagi Jiang Kufeng, Adai bukanlah bawahan yang ditundukkannya, melainkan sahabatnya. Jiang Kufeng memikirkannya, mengetik di ponselnya, dan menyerahkan layarnya kepada Chu Chen. Chu Chen segera berkata, "Saudara Feng berkata bahwa dia akan sering kembali menemuimu." Ahdai melompat kegirangan. Chu Chen juga percaya bahwa kata-kata Jiang Kufeng akan menjadi kenyataan. Kebangkitan energi spiritual telah menyebabkan serangkaian perubahan besar, dan lautan telah menjadi fokus yang tidak dapat diabaikan oleh setiap negara dan wilayah. Jiang Kufeng sekarang memiliki dominasi tertentu atas wilayah laut, dan fokus pekerjaan Jiang Kufeng di masa depan pasti akan berada di lautan. Tempat pendaratan masih dipenceng, dan Chu Kaiping sudah mengatur agar seorang sopir datang. Tempat peristirahatan sementara Chu Chen dan Jiang Kufeng malam ini adalah cabang biro operasi khusus di Penceng. Lokasinya mirip dengan Guangzhou. Keduanya terletak di antara sekelompok villa di komunitas tertentu. Setelah Jiang Kufeng kembali ke kamarnya, dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya. Setelah pertempuran Chu Chen di Gunung Qiangla, semua orang memanggilnya pahlawan besar Chu. Jiang Kufeng juga menantikan gelar gemilang apa yang akan diberikan orang-orang kepadanya setelah pertempuran ini. Pahlawan Jiang, Kufeng Xia, Ksatria Angin. Itu semua cukup bagus. Jiang Kufeng sangat senang. Dia membuka platform dengan santai dan melihat daftar diskusi yang sedang hangat pada pandangan pertama. Benar saja. Daftar yang hangat diperbincangkan adalah tentang insiden pasang surut binatang laut. Jiang Kufeng melihat ke bawah dari atas, pilar Tiongkok, pahlawan Chu. Tuan Chu sungguh hebat, gelombang binatang laut telah dikalahkan. Senyum di wajah Jiang Kufeng berangsur-angsur membeku. Namanya tidak muncul dalam 10 besar daftar diskusi hangat. Siapa namaku? Itu tidak mungkin. Jiang Kufeng tidak mempercayainya. 10 menit berlalu, Jiang Kufeng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata tak bernyawa. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Karena pertempuran di laut begitu besar, dengan begitu banyak air, dan gambar yang diambil oleh drone di malam hari kabur, tidak ada jejak wajahnya di seluruh internet. Semua orang mengira bahwa itu adalah pahlawan laut Chu yang memimpin pasukan makhluk laut untuk melawan gelombang laut. Saya telah bekerja keras untuk mempersiapkan hero Chu. Jiang Kufeng memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Air mata membasahi sudut matanya. Dia mendengar suara gaduh di ruang tamu di luar, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tiba-tiba duduk dan berjalan keluar. Audio milik Sob Benar Channel. saja, itu adalah Chu Chen yang duduk di sofa di aula.
Angin Jiangku datang dengan kekuatan besar. Chu Chen mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudara Feng, Anda keluar tepat pada waktunya. Saya baru saja sempat online dan membaca komentar-komentar di internet. Mereka benar-benar mengira saya telah mengalahkan gelombang binatang laut. Bagaimana mungkin? Besok saya akan mengadakan konferensi pers dengan Anda untuk mengklarifikasi masalah ini." Langkah kaki Jiang Kufeng tiba-tiba terhenti. Chu Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Sepanjang masalah ini, dia memberi Jiang Kufeng ruang dan kesempatan untuk tampil, dan Jiang Kufeng memanfaatkan kesempatan itu. Namun di luar dugaan, pada akhirnya, tetap saja dialah yang dipuji masyarakat. Hal ini membuat Chu Chen merasa malu. Jiang Kufeng sedang memegang telepon selulernya dan tiba-tiba bergetar. Ponsel Chu Chen juga menerima pesan pada saat yang sama. Keduanya saling memandang hampir pada saat yang bersamaan. Pengumuman di seluruh jaringan dari jaringan internal Biro Operasi Khusus. Pemberitahuan ini sangat meneguhkan semangat pengabdian diam-diam dan semangat juang heroik Kamerat Jiang Kufeng, dan meneguhkan kontribusi Kamerat Jiang Kufeng dalam membela negara. Setelah pengumuman jaringan penuh, akan ada serangkaian pujian yang akan diterima dan diberikan secara pribadi oleh pemimpin lama Luo Xinmin. Chu Chen mengangkat kepalanya sambil tersenyum. "Saudara Feng, selamat. Ini merupakan kehormatan besar bagi setiap anggota Biro Operasi Khusus." Jiang Kufeng tertegun sejenak. Sebaliknya, dia lebih suka pamer di depan orang lain. Tetapi Jiang Kufeng tidak tega mengungkapkan pikiran ini di depan Chu Chen, jadi dia langsung tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Chu Chen menatap Jiang Kufeng dan berkata, "Saudara Feng, mengapa senyummu terlihat sedikit aneh?" Jiang Kufeng menghampiri dan berkata, "Saya ingin segelas anggur merah penyegar jiwa. Tidak, 3 gelas." Layar bergetar di depan Chu Chen. Chu Chen segera menyiapkan secangkir untuk saudara Feng dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. "Saudara Feng, Anda akan berangkat ke Beijing besok, jadi konferensi pers akan diadakan di pagi hari." Chu Chen berkata, "Minta orang yang bertanggung jawab di Pengceng untuk menghubungi beberapa wartawan media untuk datang." Jiang Kufeng melambaikan tangannya dan menyela Chu Chen. "Hatiku berdarah." Tangannya sedikit gemetar, mengetik, "Tidak perlu, aku bukan orang yang sombong. Awalnya aku khawatir jika terlalu terkenal akan menyulitkanku dalam menjalankan misi di masa mendatang." Jiang Kufeng berdiri dan berjalan menuju ruangan, meninggalkan sosok yang tinggi dan agung. Chu Chen tertegun, ini bukan godaan yang dikenalnya. Bukankah saudara Feng suka sekali memamerkan kekuatannya di depan orang lain? Chu Chen menundukkan kepalanya dan melihat pemberitahuan internal dari Biro Operasi Khusus. Wajahnya menjadi aneh. Memikirkan 3 cangkir anggur merah penyegar jiwa yang baru saja dipesan Jiang Kufeng, dia tidak bisa menahan tawa. Bab 862. Anda akan mengambil risiko Anda sendiri. Jiang Kufeng adalah orang yang sangat bangga hatinya. Chu Chen tahu bahwa meskipun tidak ada pengumuman jaringan lengkap di dalam Biro Operasi Khusus, Jiang Kufeng tidak akan secara khusus mengadakan konferensi pers untuk memberitahu publik bahwa, pada kenyataannya, dialah yang menghalangi gelombang pasang di laut tadi malam.
dia lebih suka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Memikirkan ekspresi sedih saudara Feng tadi, Chu Chen tidak bisa menahan tawa. Keesokan paginya, Jiang Kufeng sadar, melambai ke Chu Chen dengan tenang, dan naik mobil ke bandara, siap terbang ke Beijing untuk menerima hadiah dari Biro Operasi Khusus. Malam itu, Jiang Kufeng menemukan jalan keluarnya. Setidaknya dia tidak harus terus-menerus terombang-ambing di laut. Dilihat dari situasi saat ini, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk memamerkan kehebatannya di depan orang lain. Paling-paling, dia hanya harus lebih berhati-hati lain kali dan tidak membiarkan si bocah Chu Chen itu mencuri perhatian lagi. Mendengus, Jiang Kufeng pergi dengan sedikit kesombongan. Saat Chu Chen kembali ke keluarga Song di kota Chan, hari sudah siang. Sambil berbaring di sofa empuk, Chu Chen menghubungi Chu Xiaoyu. Dia berjanji kepada Liu Manman bahwa dia akan memberinya informasi yang relevan untuk menangani tim petualangan. Chu Xiaoyu sekarang bertanggung jawab atas tugas ini, dan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik baginya untuk menghubungi Liu Manman. Chu Chen juga menantikan tindakan apa yang akan diambil gadis suci muda dari Istana 100 Bunga ini dalam menghadapi semangat petualang yang semakin gila dan berkembang. Setelah mengatur semuanya, Chu Chen berbaring di sofa empuk dan menutup matanya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, aku terbangun karena dering ponselku. Paman kedua, Kakak Feng sudah pergi. Melihat Chu Kaiping yang menelepon, Chu Chen mengira Chu Kaiping ingin bertanya tentang Jiang Kufeng, jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Apakah Song Yan bersamamu? Chu Kaiping berkata dengan nada serius. Aku baru saja mendapat informasi bahwa ramuan detoksifikasi gen universal yang dikembangkan oleh Jintong Medical dengan biaya yang sangat besar mengalami kerugian besar akibat dampak pil detoksifikasi Beichen. Jintong Medical tidak dapat menelan nafas ini. Jadi mereka mengeluarkan perintah pembunuhan di dunia petualangan, menawarkan harga tinggi untuk membunuh Xia Bei dan Song Yan. Xia Bei ada di ibu kota, dan aku berencana untuk membiarkan Jiang Kufeng melindunginya selama periode ini. Chu Chen langsung duduk tegak, dengan cahaya dingin di matanya. Saya mengerti, Paman. Chu Chen segera keluar dan menuju gedung Beichen. Dia tidak bertanya tentang harga spesifik yang ditawarkan oleh Jintong Medical, tetapi tidak diragukan lagi bahwa langkah ini pasti akan mendorong Xia Bei dan Song Yan ke garis depan. Dalam perjalanan menemui Song Yan, Chu Chen menelepon Xia Bei dan memintanya untuk berhati-hati. Profesi yang sedang berkembang yaitu tim petualang, yang akan melakukan apa saja demi uang. Pada saat ini, Chu Chen bahkan lebih bersemangat untuk melihat Liu Manman menyerang tim petualangan. Ketidakstabilan semacam ini tidak akan pernah dibiarkan terjadi di Tiongkok. Ketika kami tiba di gedung itu, Song Yan sedang duduk di kantor sambil melihat-lihat dokumen. Melihat Song Yan aman dan sehat, Chu Chen merasa lega. Pada saat yang sama, ia memberitahu Song Yan tentang insiden putus asa di Jintong Medical. Wajah cantik Song Yan menampakkan senyum. Sepertinya dampak pil detoksifikasi Beichen pada Jintong Medical jauh lebih besar dari yang kita duga. Kalau tidak, Jintong Medical tidak akan menggunakan metode yang mengancam jiwa seperti itu.
Song Yan segera menghubungi Xia Bei dan Xia Yanhuan untuk merevisi rencana agar pil detoksifikasi Bei Chen dapat memasuki pasar luar negeri. Xia Bei juga menahan amarahnya. Awalnya kami berencana untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Tetapi Jintong Medical justru ingin membunuh kami. Kalau begitu, sebaiknya kami bersikap lebih sopan. Saya sarankan agar kami segera memperluas skala produksi pil detoksifikasi Bei Chen untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar negara dan wilayah secepat mungkin dan menghancurkan proyek-proyek Jintong Medical dalam hal ini. Selain itu, pil detoksifikasi Bei Chen kami tidak akan diberikan ke tempat manapun di mana terdapat Jintong Medical. Song Yan menambahkan. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Song Yan. Tindakan istrinya ini cukup kejam. Setelah Bei Chen membuat pengumuman resmi, dapat dibayangkan bahwa Jintong Medical pasti akan menderita dampak yang besar. Ini sama saja dengan Bei Chen yang mendeklarasikan perang terhadap Jintong Medical secara langsung. Yang tidak diduga Chu Chen adalah bahwa setelah dia membawa berita itu, Song Yan bukan saja tidak merasa khawatir sama sekali, tetapi malah ingin memanfaatkan rencana untuk menyerang Jintong Medical. Istri saya bukan orang biasa. Namun, pada analisis akhir, jika Anda ingin menghindari risiko, Anda tetap harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Chu Chen bangkit tanpa suara dan mengunci pintu kantor. Tunggu sampai waktu istirahat Song Yan dan berlatih bela diri dengan Song Yan. Kali ini, dia tidak hanya harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Song Yan juga harus memperkuat kekuatannya sendiri untuk menghadapi krisis yang mungkin muncul kapan saja. Jam 4 sore, pengumuman resmi Bei Chen sudah keluar. Itu seperti bola meriam yang jatuh ke danau dan menimbulkan gelombang besar. Bei Chen memenangkan persaingan antara pil detoksifikasi dan ramuan gen universal, tetapi Jintong Medical tidak diragukan lagi merupakan raksasa dalam industri farmasi, dan ramuan detoksifikasi gen universal hanyalah salah satu dari sekian banyak proyek penelitian dan pengembangan mereka. Bei Chen sebenarnya ingin secara resmi menyatakan perang terhadap Jintong Medical. Banyak orang yang bersemangat, bagus sekali, Bei Chen. Pil detoksifikasi Bei Chen telah merambah pasar luar negeri dengan sangat pesat. Kali ini, pil ini pasti akan menjungkir balikkan pasar farmasi luar negeri. Jintong Medical mengira Bei Chen mudah diganggu, tetapi tanpa diduga, dia malah mendapat masalah besar. Kantor pusat Jintong Medical juga terkejut dan segera mengadakan rapat darurat, kurang dari 1 jam setelah pengumuman resmi Bei Chen. Jintong Medical memberikan tanggapan. Tanggapan Jintong Medical juga sangat keras. Setelah diutarakan, dapat disimpulkan dalam 4 kata, Anda akan menanggung sendiri konsekuensinya. Ancamannya sangat kuat. Chu Chen punya banyak alasan untuk percaya bahwa para pembunuh atau tim petualang yang berusaha membunuh Xia Bei dan Song Yan telah menyelinap ke Tiongkok. Chu Chen sebenarnya berharap orang-orang ini dapat mengambil tindakan lebih awal. Saat malam tiba, berita datang dari Jiang Kufeng bahwa dia sudah berada di sisi Xia Bei, memberikan perlindungan pribadi selama 24 jam. Chu Chen merasa lega karena ada orang kuat yang kejam dan pendiam seperti saudara Feng yang melindungi Xia Bei. Pada saat yang sama,
Biro Operasi Khusus juga mengatur sejumlah pasukan untuk melindungi orang-orang yang terkait dengan perusahaan BI Chen di Beijing dan kota Chan. Bau mesiu semakin kuat, namun panasnya gelombang pasang binatang laut belum juga mereda, dan masih banyak hal menarik yang terjadi di berbagai tempat. Meskipun sebagian orang memperhatikan konflik antara BI Chen Pharmaceutical dan Jintong Medical, hal itu belum menimbulkan diskusi panas di seluruh negeri. Chu Chen juga menyadarinya. Singkatnya dalam satu kalimat, ada banyak sekali hal yang terjadi di seluruh dunia. Mereka yang memperhatikan konflik antara BI Chen dan Jintong Medical pada detik sebelumnya, teralihkan pada detik berikutnya karena berita bahwa lukisan kuno yang muncul di reruntuhan karavan Tiongkok di padang rumput perbatasan utara Amerika Serikat telah dicuri oleh pencuri besar Huoyan. Semua orang berseru bahwa pencuri yang sopan itu adalah Huoyan. Sebuah pikiran juga terlintas di benak Chu Chen. Pertahanan pasif lebih buruk daripada serangan aktif. Suster Liu belum meninggalkan Amerika Serikat. Keberadaannya bagaikan pisau yang menggantung di atas Amerika Serikat. Darah dapat terlihat ketika jatuh. Chu Chen segera menghubungi Liu Ruyan. Bersambung.